Full, full, full. Mindful, meaningful, joyful. Itulah 3 full yang merupakan bagian dari pendekatan deep learning yang disampaikan oleh Mendikdaksmen kita yang baru, Bapak Abdul Muti. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian kepingin lebih banyak tahu apa sih deep learning itu dan full-fullnya. Di dalam video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang meaningful learning lebih mendalam. Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu konten-konten kita membantu kelas teman-teman makin transformatif. Meaningful learning dikembangkan oleh psikolog Amerika yang bernama David Ausubel. David Ausubel sendiri banyak memberikan kontribusi pada dunia psikologi pendidikan dan juga ilmu kognitif. Apa sih yang disebut dengan meaningful learning? Meaningful learning atau pembelajaran bermakna menggambarkan proses di mana siswa memaknai pengetahuan dengan cara mengkoneksikan pengetahuan-pengetahuan yang baru dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Mencari relevansi dan kaitan dari informasi-informasi ini sehingga didapatkan satu pemahaman yang utuh. Proses mengkoneksikan atau mencari relevansi ini disebut sebagai proses asimilasi. Proses asimilasi dari pengetahuan lama dengan pengetahuan baru kemudian menghasilkan makna yang baru bagi anak-anak. Supaya lebih mudah, coba kita lihat di dalam contoh ya. Misalkan anak telah memiliki pengetahuan awal, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah tata cara bagaimana negara menjalankan pemerintahannya. Sementara pengetahuan yang baru adalah tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat adalah pusat kedaulatannya. Pada saat anak-anak dapat mencari relevansi dari kedua pengetahuan ini, yaitu sistem pemerintahan terdiri dari berbagai macam dan salah satunya adalah demokrasi, inilah yang dinamakan proses asimilasi membentuk makna yang baru. Jadi, pembelajaran bermakna adalah proses asimilasi dari informasi atau setiap konsep-konsep yang dipelajari anak, sehingga pada akhirnya anak memiliki bodies of knowledge atau pengetahuan yang utuh dan pengetahuan yang luas. Mengapa meaningful learning menjadi pendekatan yang sangat baik pada dunia pendidikan? Karena proses meaningful learning adalah mencari keterkaitan antara teori-teori ataupun konsep-konsep ataupun informasi yang dipelajari oleh anak-anak, ini akan dapat membuat mereka memiliki pemahaman yang utuh akan sesuatu hal. Mereka dapat mengasosiasikan apa yang kita ajarkan ke dalam benak mereka atau kerangka berpikir mereka, sehingga pada akhirnya pengetahuan itu menjadi relevan, menjadi dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, dan menghasilkan pembelajaran yang mendalam. Bapak Ibu guru pasti pernah mengalami hal di mana pada saat kita mengajar bab 2, anak-anak sudah lupa tentang bab 1. Atau bahkan anak-anak langsung lupa apa yang kita ajari setelah mereka menyelesaikan ujian mereka. Apabila Anda sendiri mengalami hal itu dan murid-murid Anda juga mengalami hal yang sama, maka pembelajaran yang kita lakukan di kelas belum menjadi pembelajaran yang bermakna buat mereka. Mereka hanya mempelajari atau memahami konsep atau teori tersebut terpisah, sehingga pada akhirnya pada jangka waktu yang pendek, informasi atau teori baru ini mereka sudah lupakan. Namun apabila kita berhasil membangun pemahaman dengan mengkaitkan informasi ini terhadap informasi-informasi yang telah ada sebelumnya, maka tentu saja anak menjadi tidak mudah lupa tentang apa yang mereka pelajari dan justru mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam. Lalu Bapak Ibu guru, bagaimana sih kita dapat menerapkan strategi-strategi meaningful learning di dalam kelas? Ada 3 strategi sederhana yang dapat kita mulai terapkan apabila kita mau menggunakan pendekatan meaningful learning. Yang pertama, guru harus memiliki pemahaman akan konsep-konsep di dalam mata pelajarannya. Mana konsep-konsep general, mana konsep-konsep spesifik, dan apa hubungan antar konsep-konsep tersebut. Kurikulum juga sebaiknya diatur dengan memappingkan semua konsep yang ada dalam mata pelajaran di level tersebut, sehingga pada akhirnya guru dapat memahami materi dengan lebih mendalam.
Kemampuan guru untuk memahami setiap konsep yang ada dan keterkaitan antar konsepnya inilah yang akan membantu anak-anak untuk dapat menyusun atau dapat melihat keterkaitan antar konsepnya di dalam pelajaran Anda. Jadi sebagai guru, Anda sendiri harus memiliki peta konsep yang menyeluruh tentang materi yang Anda ajarkan. Yang kedua adalah melakukan diagnostic assessment. Dalam penerapan meaningful learning, sangat penting untuk mengetahui pengetahuan awal anak atau prior knowledge mereka agar kita dapat membangun pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan awal tersebut. Hal ini juga membantu Anda pada saat mendesain pembelajaran untuk dapat menentukan titik mulai mana yang paling tepat dan bagaimana Anda dapat mengkaitkan konsep yang baru dengan konsep yang sebelumnya. Ini juga yang kita sebut sebagai TARL atau Teaching at the Right Level. Cara yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan Advanced Organizer. Advanced Organizer adalah jembatan penghubung yang membantu anak-anak untuk menggali pengetahuan awal mereka dan kemudian mencari hubungan atau membangun hubungannya dengan pengetahuan dan konsep yang baru. Anda bisa menggunakan berbagai model graphic organizer yang sudah ada, namun sekali lagi tujuannya adalah mengkoneksikan atau merelasikan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Artinya, pada praktek di dalam kelas, setiap kali guru memulai materi yang baru, guru akan memulai terlebih dahulu dari konsep atau materi yang lama, menjelaskan keterkaitan konsep yang lama tersebut dengan materi yang baru yang akan disampaikan, dan pada akhir pembelajaran memberikan review kembali tentang keterkaitan ini, sehingga dapat memperkuat struktur kognitif yang baru. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, jangan buru-buru lompat ke materi yang baru. Pastikan Anda mampu mengkaitkan materi yang baru dengan materi sebelumnya, dan kemudian mengembalikannya lagi kepada gambar besar dari konsep-konsep yang telah Anda bagikan kepada anak-anak. Ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna, tersimpan pada long-term anak, dan inilah yang disebut sebagai deep learning. Sudah lebih mengenal lebih dalam tentang meaningful learning? Mungkin sebagian dari kita sebenarnya sudah menerapkan beberapa prinsip-prinsip meaningful learning di dalam pembelajaran kita. Namun harapannya setelah kita belajar lebih dalam melalui video ini, kita dapat lebih intensional dalam menerapkan prinsip-prinsip meaningful learning di dalam kelas kita. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada pendidik-pendidik lainnya ya. Bersama-sama kita mentransformasi pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu konten-konten kita dapat membuat kelas teman-teman makin bermakna. Selamat mengajar dan selamat membangun pendidikan yang bermakna.